Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Sehat. Baik, syukurlah alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Siapa di sini ketua kelasnya, Nak? Ramadan, Pak. Ya, kepada ketua kelasnya mohon dipimpin doanya, Nak. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar banyak kebersihan dan animasi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Di sini Bapak akan melakukan sesi terlebih dahulu ya, Nak. Iya, Pak. Mohon diperiksa kawan-kawan sebangkunya. Apakah tidak ada yang hadir? Apakah ada semua? Satu, Pak. Resti, Pak. Oh, cuma satu yang tidak hadir. Iya, Pak. Baik. Baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Baik. Sebelumnya anak-anak Bapak sudah pernah dengar apa pengertian gaya dan gerak? Belum, Pak. Belum. Baik. Di sini Bapak akan menjelaskan apa itu gaya dan gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Contoh yang seperti Bapak lakukan ya. Ini kursi, benda kursi. Nah, di mana tadi pengertian gaya, tarikan atau dorongan yang diberikan terhadap kursi sehingga kursi dapat bergerak. Itulah yang disebut dengan gaya. Sudah jelas? Sudah, Pak. Kita lanjut pengertian gerak. Nah, di mana pengertian gerak? Gerak adalah gerak tidak bisa bergerak kecuali dipengaruhi oleh gaya. Sudah jelas? Sudah, Pak. Baik, kita lanjut jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya ada 6. Yang pertama yaitu gaya otot. Yang kedua gaya listrik. Yang ketiga gaya magnet. Yang keempat gaya gravitasi. Yang kelima gaya pegas. Yang terakhir atau yang keenam gaya gesek. Baik, kita akan membahas yang pertama tadi gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh manusia, baik manusia ataupun hewan. Contohnya apa ya? Iya, Pak. Inilah contoh gaya otot. Nah, di mana Bapak mengangkat sebuah benda. Benda ini kursi. Kenapa Bapak bisa mengangkat kursi ini? Karena ada otot, Pak. Ya, menggunakan gaya Itu yang otot, Pak. disebut dengan gaya otot pada manusia. Iya, Pak. Nah, kayak gambar ini. Nih. Inilah contoh gaya otot. Oh. Gambar apa ini, Nak? Anak-anak, Pak, Sedang? sedang tarik menarik. Nah, inilah contoh gaya otot. Yang dimana kedua anak ini saling tarik menarik. Ataupun pada hari 17-an kita sering memperingati dengan bermain tarik tambang. Tarik tambang adalah salah satu contoh gaya otot. Iya, Pak. Iya. Sudah ngerti, Nak? Sudah, Pak. Nah, contoh gaya otot pada hewan. Ini Kuda. kuda membawa segerombolan orang. Sudah jelas. Sudah, Pak. Baik, kita lanjut. Jenis gaya yang kedua, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Muatan listrik berupa dua. Yang pertama, muatan listrik positif. Yang kedua, muatan listrik negatif. Nah, seperti contoh ini, muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas-kertas. Nah, dapat dilihat, Nak? Dapat, Pak. Baik, kita lanjut. Jenis gaya yang ketiga. Yang dimana gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah,
di mana contoh benda magnet, ada yang benda magnet lingkaran, ada benda magnet padat. Nah, inilah contoh benda magnet lingkaran. Oh. Sudah? Sudah, Pak. Nah, di mana benda magnet ini benda dapat ditarik magnet disebut juga dengan magnetis. Contohnya magnet bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam, besi. Nah, itulah yang disebut dengan benda magnetis. Nah, yang kedua, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut juga non magnetis. Seperti contoh, magnet tidak dapat menarik kayu, plastik, kertas, manusia dan lain-lain sebagainya. Itulah pengertian dan contoh gaya magnet. Kemudian kita lanjut gaya yang keempat, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah, tidak ke atas dia. Nah, seperti contohnya. Contohnya ini benda apa? Sepeda. Nah, jika Bapak jatuhkan, dia akan jatuh ke bawah. Tidak mungkin spidol ini jatuh ke atas. Iya, Pak. Itulah yang disebut dengan Gaya gravitasi. Sebuah benda. Nah, di mana dalam gambar ini buah apel. Iya, Pak. Nah, di mana buah apel ini ada yang jatuh ke bawah dia, ke bawah pohonnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Yang kedua, pohon kelapa. Telur. Kelapa ini nah, kelapa. Tempurung itu, Pak. Oh. Dah. Benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut juga gerak jatuh bebas. Sudah ngerti? Iya, Pak. Sudah, Nah, Pak. kemudian kita lanjut gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Apakah anak-anak tahu apa itu benda elastis? Saya, Pak. Apa? Karet, Pak. Nah, bentar. Contohnya ini. Inilah contoh benda elastis. Iya, Pak. Iya, Pak. Elastis adalah dapat ditarik, dapat memanjang dan memendek. Inilah disebut dengan benda elastis. Sudah. Contoh gaya pegas seperti di gambar ini. Gambar apa ini nak? Gambar Gimana, Pak? Nah, panah terbuat dari benda-benda karet. Iya, Pak. Itulah contoh, salah satu contoh gaya pegas. Nah, seperti kita di kampung waktu dulu kan kita pernah main ketapel. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, dalam ketapel itu terbuat dari benda elastis. Itulah contoh gaya pegas. Sudah ngerti? Sudah, Sudah, Pak. Baik, kita lanjut gaya yang terakhir, gaya gesek. Gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Sudah? Sudah, Pak. Seperti di gambar ini. Gambar apa ini nak? Anak-anak, Pak. Main? Sepeda. Di mana dia main sepeda? Di jalan. Nah, Depan rumah, Pak. baik, di sini kita perhatikan di mana sudah terjadi contoh gaya gesek. Di mana kedua bersepeda ini saling bergesekan dengan tanah. Itulah yang disebut dengan contoh gaya gesek. Seperti Bapak ini. Bapak bisa berdiri di sini karena adanya gaya gesek antara kedua kaki Bapak dengan lantai. Iya, Pak. Sudah ngerti? Iya, Pak. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah jelas semua? Sudah, Pak. Pak, saya Ya. untuk gaya gesek, Pak. Contohnya apa lagi, Pak? Contohnya ini nah, ini kursi. Kenapa kursi bisa berdiri di sini? Karena adanya contoh kedua kaki kursi ini saling bergesekan dengan lantai, menempel. Itulah contoh sederhana gaya gesek. Adapun contoh sederhananya seperti kita naik angkot. Nah, dia angkot terdiri dari 4 ban, di mana 4 ban tersebut saling bergesekan dengan jalan, sehingga dia berada pada posisi jalannya. Itulah contoh gaya gesek. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah jelas? Sudah, Pak. Baik,
Cukup sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelasnya dipimpin doanya anak. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran ini mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa silakan. Baik, cukup sekianlah pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kata Bapak yang salah, Bapak minta maaf. Kepada Allah Bapak minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.